Dibuka, Bu. Ya. Selamat pagi, Opa Oma. Pagi. Selamat pagi semuanya. Kita shalom, salam dalam kasih Kristus Tuhan Yesus. Dalam rangka bulan keluarga ini, kita akan membuka pertemuan persekutuan kita ini dengan ayat pembuka Mazmur 100 ayat 1, 2, dan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selama 1 atau 1,5 jam ke depan, kita akan diajak bersukacita dalam persekutuan ini yang akan dipimpin oleh Bapak Roni Matanael. Selamat pagi, Pak Roni. Ini ketutupan, kenapa ya? Kita akan bersama-sama Tempatnya di merenungkan dan menyadari bahwa warisan yang paling penting bagi anak cucu kita bukanlah soal harta, namun kerukunan dalam keluarga dan hikmat dan hidup yang kaya di dalam Tuhan. Mari kita buka persekutuan ini dengan bersama menyanyi lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga dari KJ 318. Kita bersama diajak menghayati kehidupan kita berkeluarga. Sorry, suaranya nggak keluar nih dari video ini.
Mari kita buka persekutuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh bersama mengikuti persekutuan Zoom lansia ini. Meskipun di sini panas, sumuk, kami tetap ingin bersukacita di dalam Engkau. Kami berdoa untuk beberapa teman kami yang saat ini tidak bisa mengikuti persekutuan ini karena kendala internet ataupun kondisi tubuh yang kurang sehat. Tuhan kiranya datang pada sahabat-sahabat kami tersebut dan memberikan sukacita kepada mereka juga. Kami ingin menyerahkan Bapak Pendeta Roni Nathanael yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan urapi mulut dan bibirnya, agar hanya perkataan-Mu yang Tuhan taruh di sana. Dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan hadirlah dalam persekutuan Zoom lansia ini dan hangatkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi lagi dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Saat ini kita akan diajak menyanyi bersama dengan teman-teman dari Kor Lansia Gita Indah. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Roni Nathanael yang akan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 tentang warisan kehidupan. Saya persilahkan Pak Roni. Mari Ibu Bapak, kalau ada Bapaknya kita sama-sama berdoa ya. Bapak di sorga, tiba saatnya dalam persekutuan ini kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami pada kebenaran firman-Mu.
Kami tahu kalau kami mengandalkan akal kami semata, maka kami tidak akan sampai pada kebenaran firman Tuhan itu. Maka kami bersyukur, Bapa yang tahu keterbatasan kami, Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus, yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Roh kebenaran yang terus memimpin kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Biarlah secara khusus saat ini kami dengan gembira, dengan rela menyambut kehadiran juga karya Roh penolong itu, supaya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, seperti tadi telah disebutkan oleh Ibu Linda, teks kita terambil dari Injil Lukas ya. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya membacakannya demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian, Ibu Bapak, apa yang sudah kita baca dan dengar dari kesaksian Injil Lukas ini. Maka kita semua adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan kita melakukannya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kehue, soal warisan, siapa di antara ini semuanya ibu kayaknya ya? Di antara semua ada Pak Sugi. Di antara ibu bapak yang pernah dapat warisan.
Pernah? Lani pernah. Yang lain nggak pernah dapat warisan. Kesian deh nggak pernah dapat warisan. Saya pernah. Saya pernah juga. Asik dong. Iyalah. Ya. Tapi warisan selalu disertai juga dengan kepedihan. Ya. Sebab kita kan bukan cerita seperti anak yang hilang itu, ya. Bapaknya belum mati udah diminta warisannya. Warisan itu kan diberikan ketika orang tua, biasanya begitu ya. Ketika orang tua sudah tidak ada, maka lalu ada yang bisa diwariskan, ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang dapat warisannya adalah hutang. Ya. Sebab kalau orang tua punya hutang, lalu mereka berpulang, yang memberikan hutang atau yang berpiutang itu ya akan nagih pada anak-anaknya, tuh ya, pada keturunannya. Baik. Jadi warisan itu adalah sesuatu yang kita tinggalkan. Bukan buat kita, tapi tentu untuk keturunan kita, untuk generasi berikutnya. Di dalam undang-undang yang berlaku, undang-undang sipil ya, yang berlaku di negara kita, misalnya diatur bahwa kalau tidak ada hak waris, tidak ada surat wasiat, ya, tidak ada testimoni, maka siapa dari anggota keluarga yang berhak untuk menerima? Kalau di dalam sebuah pernikahan kebetulan tidak dikaruniai anak, lalu siapa yang akan mendapatkan seberapapun harta kekayaan dari yang mendahului ini, dan seterusnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kita punya pepatah ya, gajah mati meninggalkan gading, ya, bukan gading indah sih. Lalu harimau mati meninggalkan belang, ya. Kalau manusia mati meninggalkan Nama. meninggalkan nama, bukan utang ya Bu Mel ya. Ya, meninggalkan nama. Jadi ada sesuatu yang berharga yang juga akan dirawat baik-baik oleh generasi yang kepadanya sesuatu itu diwariskan. Nah, kalau kita dapat warisan kekayaan dalam arti harafiah, ya, taruh kata dapat warisannya itu uang, itu yang paling gampang lah begitu ya, dapat warisan uang 100 miliar, mau nggak? Mau nggak? Mau, itu besar banget. Mau. Maulah ya. Kalau nggak mau bodoh, kalau nggak mau kasihkan saya, nggak apa-apa. Ya, saya tidak akan nolak, ya maulah. Ya. Jadi warisan dalam bentuk materi, uang, rumah, barang, emas, dan sebagainya, tentu juga merupakan sesuatu yang penting. Ya. Kita tidak boleh munafik lalu mengatakan nggak penting warisan dalam bentuk harta itu. Pentinglah, siapa yang bilang nggak penting? Tapi persoalannya adalah apakah memang warisan dalam bentuk harta benda, kekayaan, hal-hal yang materi itu yang paling penting di dalam kehidupan ini. Nah, teks kita, bacaan kita mau mengingatkan kita beberapa hal tentang apa yang sedang kita bicarakan ini. Jadi Yesus diceritakan satu saat ada orang datang kepada Yesus dan minta tolong supaya Yesus ngomongin saudaranya nih. Untuk apa? Untuk berbagi warisan dengan orang ini, dengan yang minta tolong pada Yesus ini. Nah, saya tidak tahu ada berapa banyak sih warisan yang ada sehingga orang ini minta supaya dia dibagi.
itu nggak penting-penting amat buat kita. Tapi kenapa orang ini datang kepada Yesus? Jadi dalam budaya orang-orang Yahudi pada zaman itu, seorang rabi itu memang dianggap orang bijaksana. Dan karena itu untuk urusan-urusan domestik termasuk urusan berbagi harta warisan, tidak jarang orang yang datang kepada rabi untuk minta bantuan rabi, untuk mengatur, untuk jadi penengah supaya warisan itu bisa dibagi secara adil. Itu apa yang terjadi. Tetapi kalau kita pikirkan lagi ya, kira-kira apa alasan orang yang datang pada Yesus yang minta supaya Yesus ngomongin saudaranya nih soal warisan ini? Apa yang kita bayangkan tentang orang ini? Karena saudaranya itu pelit, Pak. Saudaranya pelit, ya. Ya, Ibu Sri. Nanti kalau mati nggak bagi-bagi. Ibu Sri memikirkan ini pasti pelit nih ya, sampai ada orang yang mesti datang pada Yesus minta tolong buat diomongin ya. Oke, baik. Apalagi? Biar adil, Pak Roni. Biar adil. Nah, takut tidak sama pembagiannya. Kalau anaknya banyak dibagi rata lah. Gitu. Tahu? Kalau anaknya banyak nih, yang 5 anaknya 6 misalnya, yang 4 kaya-kaya, yang 2 susah miskin, apa mesti bagi rata? Yang kaya serahkan sama yang miskin lah. Nah, jadi mestinya sih nggak rata, nggak harus juga ya, Ya. bahwa adil itu tidak berarti harus sama porsinya. Enggak. Pengertian adil bukan dalam artian porsinya mesti sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Teli. Baik, ada lagi. Kenapa ya ini orang sampai begitu merluin datang pada Yesus? Minta tolong Yesus ngurusin warisan. Tadi karena kemungkinan saudaranya pelit. Atau tadi Bu Teli supaya terjadi pembagian warisan itu yang adil. Ada kemungkinan lain? Sama, Pak. Baik. Nah, kan menarik nih. Apa yang menjadi respons Yesus? Ya. Sebab di dalam ayat yang ke-15, ini kan masih bagian dari pengajaran Yesus ya. Kita bisa bayangin lah ya. Yesus dia sedang duduk, ada murid-muridnya, terus kuculuk ada yang datang nih ya, yang minta tolong sama Yesus. Lalu Yesus memakai kesempatan itu. Kesempatan ketika ada yang datang minta tolong urusan warisan ini, memakai kesempatan itu untuk memberikan sebuah pengajaran. Yang penting adalah inti dari pengajaran Yesus itu. Ayat 15 mencatat apa yang diajarkan Yesus. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya membayangkan kalau membaca apa yang Yesus katakan ini, orang yang datang minta tolong pada Yesus itu, dugaan saya sih bukan orang susah juga. Bukan orang miskin juga. Oke lah hidup. Kalau tidak, Yesus tidak akan mengucapkan pengajaran ini. Kalau memang orang itu adalah orang susah, orang miskin, ya, bajunya compang-camping, terus datang
datang mengatakan minta tolong pada Yesus, mungkin Yesus akan bersegera menindaklanjuti. Tapi enggak nih. Yesus justru memakai momen orang yang datang minta tolong soal warisan ini untuk memberikan pengajaran. Pengajaran apa? Supaya jangan atau berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Tamak itu Berarti dia sudah apa ya? cukup punya. Tamak itu serakah. Orang yang tamak itu nggak pernah ada cukupnya, kira-kira begitu kan? Kalau orang tamak. Bukan nggak punya. Udah punya. Tapi kepingin punya lebih banyak lagi. Itu seperti enggak kalau keselak air laut. Nah, mungkin kalau keselak pernah ya, lagi pas main ke pantai terus kepleset, tahu-tahu ada ombak ya. Enggak sempat kabur, airnya ya udah keselak, kita terpaksa minum. Tapi enggak akan kan kita ketika liburan, ketika plesir ke pantai terus aus ya. Terus kita lari mendekati air laut itu, terus kita minum. Nggak bakal lah. Ya. Sebab kita tahu, kalau kita haus, kita minum air laut, hasilnya apa? Tambah aus. Tambah aus hasilnya. Ya. Tambah aus. Tidak akan air laut itu menghilangkan kehausan yang kita rasakan karena kadar garamnya yang tinggi. Ya. Membuat kita jadi tambah haus. Nah, gambaran orang haus minum air laut itu untuk menunjukkan tadi ketamakan, keserakahan. Orang yang merasa nggak ada cukupnya. Lalu Yesus cerita sebuah perumpamaan yang sederhana, ringkas, tapi sangat menarik. Ini tentang orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah. Kalau kita perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Ya. Kata yang dua. Aku akan mendirikan yang lebih besar. 3, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 4, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. 6, jiwaku adab. 7, ada padamu barang-barang tertimbun untuk selama-lamanya, beristirahatlah, dan seterusnya. Ya. Jadi pusat dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini tentang orang kaya ini, yang jadi pusat kehidupan orang kaya ini siapa? Barang-barangnya. Dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri. Semua-mua adalah untukku. Semua-mua adalah punyaku. Ya. Ada cerita katanya di sebuah kelas pelajaran bahasa Inggris, gurunya tanya kepada murid-murid, kalau I, me, my, mine, itu termasuk jenis pronoun apa? Lalu ada murid yang angkat tangan dan menjawab, itu aggressive pronoun. Kita tahu kalau kita belajar bahasa Inggris, nggak ada aggressive pronoun itu. Personal. Ada personal dan seterusnya. Tapi jawaban anak itu dengan kedua cucu yang Tuhan anugerahkan. Si kecil, Caitlin, dia belum pandai bicara. Tapi dia sudah bisa mengungkapkan. Ya, ekspresinya sudah ada.
Jadi kalau dia main sama cicinya nih, terus ada mainan yang dia suka, dia buru-buru ambil, lalu dia berkatakan main. Ya kita ketawa, tapi tentu kami harus ikut mengajarkan bahwa enggak bisa dan enggak boleh semua itu main. Ya. Nah itu yang ditunjukkan dalam perumpamaan yang Yesus berikan, bahwa buat orang kaya ini, dia adalah pusat dunia, kira-kira begitu. Ya. Semua ada untuk dia. Lalu Yesus bilang, orang bodoh, itu yang kata yang Yesus pakai. Ya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang sudah kau sediakan untuk siapa itu? Kamu nggak ngalamin, kamu nggak menikmati semua itu. Nah di sini Yesus mau mengingatkan tentang apa yang harusnya menjadi paling penting dalam kehidupan kita, yang juga bisa kita wariskan pada generasi yang berikutnya. Anak, menantu, cucu, dan sebagainya. Yang harus dihindari, jelas tadi ketamakan. Apakah Yesus anti uang? Apakah Yesus benci uang? Yesus mengajarkan kita supaya kita membenci uang. Bagaimana? Yesus mengajarkan kita untuk membenci uang? Membenci kekayaan? Pak Ronald yang mau ngomong ya? Enggak lah, ya. Yesus juga perlu uang. Buktinya dalam perjalanan dia dengan para murid, ada yang jadi bendahara, kan? Disebut begitu, kan? Ya. Enggak ada yang jadi sekretaris, enggak ditulis tuh ada yang jadi sekretaris. Ya. Tapi bendahara ada di antara 12 murid. Siapa bendahara? Ada yang ingat yang jadi bendahara murid-murid Yesus siapa? Yudas Iskariot. Yudas itu bendahara. Ya. Yudas itu bendahara. Ya. Makanya ada yang penafsir yang bilang waktu Yudas ngomel ketika Maria memecahkan minyak narwastu mencuci kaki Yesus, karena dia bendahara, dia ngitung tuh, gitu ya. Itu minyak kalau dijual berapa duit ya? Itu cukup buat ongkos kita, ini dibuang-buang buat nyuci kaki Yesus. Seperti itu katanya. Jadi balik lagi, Yesus tidak membenci uang. Yesus tidak membenci harta kekayaan. Yesus juga tidak membenci orang kaya. Tapi yang Yesus wanti-wanti adalah sama seperti apa yang kita temukan misalnya dalam Timotius. Akar segala kejahatan adalah Uang. uang. Bukan uangnya. Cinta akan uang. Cinta akan uang. Ya. Uang itu netral. Iya. Dia netral. Tapi ketika orang cinta akan uang, dia jadi tamak. Tadi itu jadi seperti orang aus minum air laut. Itu yang akan membinasakan. Saya coba cari-cari contoh-contoh tentang bagaimana keluarga jadi berantakan gara-gara kehwe, ya, gara-gara warisan. Misalnya saya ketemu ada cerita tentang keluarga Goldman. Ini di Amerika, dia raja real estate di New York pada zamannya, tahun 1980-an. Jadi kekayaan bersihnya itu 13,2 miliar dolar. Nah, boleh dikaliin dah ya. Kalau 1 miliar aja itu nolnya kan 9. Itu kalau dolar berarti tambahin lagi nolnya 3 dikali kira-kira 15 begitu kan. Susah ngitungnya juga. Ya, pokoknya 13 miliar dolar itu banyak banget ya. Lalu dia mati. Apa yang terjadi? Keempat anak dan istrinya memperebutkan harta warisan itu. Lalu
pecahlah keluarga mereka. Pengadilan sempat memutuskan bahwa istrinya mendapatkan kira-kira 1/3, 33% dari kekayaan itu. Anak-anaknya nggak terima, menggugat ke pengadilan. Luar biasa ya. Tapi ini kan bukan dongeng. Mungkin ibu-ibu dan bapak masih ingat juga cerita Grand Heaven itu ya. Rumah duka itu. Rumah duka itu kan bisnis gede. Lalu kita mendengarkan cerita bagaimana terjadi perselisihan antara ibu dengan anak-anak. Urusan apa? Urusan cien, urusan kekayaan, urusan harta. Maka Yesus mengatakan, jangan fokuskan hidupmu pada harta. Kalau ada yang mau kau wariskan, jangan pertama-tama urusan harta duniawi, harta materi ini. Di dalam ayat 21, Yesus menunjukkan apa yang sepatutnya. Di sana dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan kaya di hadapan Allah? Saya coba baca-baca lagi, lihat juga bahasa aslinya ngomong apa. Ternyata begini. Jadi yang diterjemahkan dengan kaya itu juga berarti berlimpah-limpah. Kalau kita baca berlimpah-limpah tadi ya, berlimpah-limpah di hadapan Allah. Sepertinya itu kan pasif. Tapi sebetulnya kata di hadapan Allah itu tidak pasif, tapi sesuatu yang aktif. Jadi ayat ini bunyinya bisa berarti begini. Jikalau ia tidak berlimpah-limpah dalam mengarahkan hatinya kepada Allah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa orang yang akan berbahagia ini adalah orang yang hatinya, pikirannya dipenuhi dengan kegirangan untuk menaati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu kekayaan yang sejati, yang mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Kalau hati dan pikiran orang berlimpah-limpah, dipenuhi dengan kegirangan, kesukaan untuk menaati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam 10 firman, kalau kita ingat ya, ada firman yang ancamannya berat tuh. Itu satu-satunya firman yang diberikan ancaman. Ada yang ingat? Dari 10 firman, firman yang pakai ancaman itu apa? Yaitu soal ibadah. Jadi itu firman yang ke-1, 2, 3. Firman yang kedua. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ini urusan patung. Urusan berhala. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini Tuhan Allah kok nggak adil amat ya. Bapaknya yang salah, kenapa jadi anak cucunya sampai turunan keempat dibenci oleh Tuhan? Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi begini. Kalau urusan ibadah itu kan urusan apa yang aku dan istriku, kami sebagai orang tua praktikkan. Lalu itu yang dilihat oleh anak-anak kami.
Itu yang akan diikuti oleh anak-anak kami. Begitu kan ya? Ya. Kalau kita nggak suka ke gereja, kita di rumah nggak suka berdoa, apakah anak-anak kita akan rajin berdoa? Tidak. Enggak. Benar. Jadi itu yang dimaksudkan. Kalau kamu salah beribadah, kamu salah memfokuskan hati dan pikiranmu, bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain, maka itu akan menular pada keturunanmu. Itu yang dimaksudkan. Kamu akan mewariskan bencana. Kamu akan mewariskan hal yang akan merusak kehidupan mereka. Kira-kira itu yang dimaksudkan. Maka kalau kita bicara tentang warisan kehidupan, pada akhirnya bukan tidak penting. Ya bagus-bagus saja. Kalau kita bisa mewariskan harta, kekayaan untuk keturunan kita. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita mau mewariskan kepada mereka tadi. Hati, kekayaan yang tertuju kepada Allah. Hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan untuk menaati firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Langsung syafaat ya? Langsung aja Pak Roni. Nah, oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak pernah dibiarkan sendirian, tapi Bapa yang mengasihi, yang terus mau berjalan bersama kami, meniti kehidupan ini. Ya Bapak, terima kasih kalau dalam persekutuan pagi ini kami boleh diingatkan lagi tentang apa yang paling penting yang sepatutnya kami wariskan bagi generasi yang berikut, bagi anak menantu cucu, dan seterusnya. Tentu baik-baik saja kalau memang dari berkat dalam bentuk materi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, ada yang bisa kami wariskan bagi keturunan kami. Tapi kami disadarkan lagi bukan itu yang paling penting. Tapi yang penting adalah bagaimana kami bisa mewariskan warisan yang kekal, yang bernilai kekal, yaitu sikap hidup yang kaya di hadapan Allah. Tolong kami supaya dengan seberapa sisa waktu yang Tuhan masih berikan pada kami bisa mengupayakan warisan yang benar itu bagi anak-anak, menantu, cucu-cucu, bahkan cicit yang Tuhan anugerahkan pada kami. Bapak, pada saat ini kami juga tetap berdoa mendukung teman-teman kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Ibu Chung Nyit Kyun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Saudari Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsi, Ibu Hana Ginarti, Ibu Lianawati, Ibu Haryani Triman, dan yang lainnya. Tuhan, Engkau tahu bahwa tentu keadaan sakit sangat tidak menyenangkan. Ketika kami sakit, apa yang paling kami harapkan adalah kesembuhan. Maka kami tetap memohonkan juga, kiranya Tuhan yang berkenan menjamah mereka yang sakit ini, Tuhan yang boleh sempurnakan upaya pengobatan yang dijalani,
supaya semua menjadi sarana yang baik, yang hidup dalam tangan Tuhan untuk memberi kesehatan yang cukup yang mereka butuhkan. Bahkan Tuhan juga yang mencukupkan apa yang diperlukan untuk pembiayaan-pembiayaan. Kalau mereka masih harus menanggung kelemahan tubuhnya itu, Tuhan, Engkau jugalah kiranya yang tambahkan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, baik dalam diri si sakit maupun keluarga yang mendampingi, supaya mereka tahu mereka tidak sendirian menjalani semua itu. Supaya mereka dalam sakitnya pun tetap bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ya Bapak, kami juga ikut bersukacita bersama dengan beberapa sahabat, saudara kami yang pada bulan September lalu Tuhan boleh tambahkan usianya. Ibu Itawati, Ibu Dianawati, Heni Imelda, Teli Wibowo, Ansya Hutapea, Marjinawati, Lani Syarif, Retno Singgi, Trisha Veronica, Grace Hidayat. Ya Bapak, pertambahan usia adalah anugerah Tuhan. Kiranya dimaknai sebagai kesempatan yang Tuhan berikan agar melalui keseharian hidup yang dijalani, dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar, baik dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, mereka yang berulang tahun ini boleh semakin dimampukan memancarkan terang kasih Tuhan yang membuat orang-orang di sekelilingnya bisa melihat kemuliaan Tuhan dan ikut memuliakan Tuhan. Engkau berkati mereka seisi keluarga masing-masing, baik dengan kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup, dengan kecukupan dalam penghidupan mereka, dan yang terutama juga Tuhan yang terus pelihara iman, pengharapan, penyerahan mereka kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa di tengah masa pandemi, gerejamu termasuk Jemaat GKI Gading Indah masih bisa tetap menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, sekalipun dengan cara berbeda. Seperti juga yang sedang berjalan dalam rangkaian kegiatan Bulan Keluarga, agar melaluinya jemaatmu dan para simpatisan juga boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Ya Bapak, Engkau berkati persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh majelis jemaat untuk kemungkinan bisa dilakukan kebaktian campuran antara online dengan sebagian kecil anggota jemaat bisa hadir onsite dalam kebaktian-kebaktian. Tuhan mampukan majelis jemaat untuk mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, tentu kami juga terus berdoa untuk segenap bangsa kami, di bawah pimpinan Presiden Jokowi, Wakil Presiden, untuk terus berkarya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang menggembirakan yang sudah ada. Biarlah itu boleh dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan juga lewat kesungguhan anggota masyarakat menaati terus protokol-protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas keseharian. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Terima kasih Pak Roni. Kita diberi kesempatan pada saat ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebagai ayat pengantar,
Saya akan bacakan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dapat diserahkan ke gereja dengan 2 cara, yaitu pertama dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja, bisa dititipkan anak atau cucu, atau mungkin kita sendiri nanti pada suatu saat bisa ke gereja. Dan yang kedua adalah ditransfer atas ke rekening BCA atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah, nomor 094 848 8488. Kita akan iringi persembahan ini dengan bersama menyanyi Syukur Padamu Ya Allah dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun lelah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemana. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Tuhan ajarkan kami untuk terus hidup kudus dan menjadi teladan bagi anak cucu dan orang di sekitar kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan terimalah dan berkah agar boleh berguna bagi pekerjaan-Mu melalui GKI Gading Indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai lagu pengutusan kita akan menyanyikan Hai Jangan Sendirian dari KJ 352. Marilah kita terus berjalan bersama Tuhan tanpa bersusah dan berkeluh kesah. Kita serahkan semua masalah kita pada Tuhan yang terus menjadi kawan kita dan yang menghapus air mata kita, memberikan damai sejahtera. Hai jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah
dan berkeluh kesah. Hai pikulah semua bersamanya. Hai pikulah semua bersamanya. Tuhanmu bersedia mencari kawanmu dengan menyambut dia, hatimu pun sembuh. Air mata ia hapus dan jiwamu lega. Arahkanlah matamu kepadanya. Arahkanlah matamu kepadanya. Hai marilah semua yang susah dan benar, ikuti Yesus jua, bebannya tak berat, derita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya. Serahkan keluhanmu di tangannya. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Nathanael. Mari, Ibu Bapak, kembali kita berdoa. Di penghujung ibadah dalam persekutuan lansia saat ini, kami datang lagi kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan ini. Maka kalau tiba saatnya kami akan mengakhiri, sekalipun masih ada kegiatan yang akan diikuti dalam rangka kebersamaan siang ini, maka kami tetap memohonkan kasih setia, kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, terus boleh menopang kami, menaungi kami, sehingga kami mampu memaknai apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, tetap di dalam terang iman. Ada banyak hal yang kami tidak tahu besok, lusa, dan seterusnya apa yang bakal terjadi. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, Bapa yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Maka kuatkan kami untuk terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Biarlah
kasih setia Tuhan boleh terus nyata dalam kehidupan setiap kami, seisi keluarga masing-masing. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Terima Bapa, terima kasih. Bapa, puji terima kasih. Terima kasih Pak Roni untuk firman-Nya, untuk pelayanannya. Terima kasih untuk Bu Linda Maruta atas pelayanannya sebagai liturgos. Kami sebagai pengurus mengucapkan biarlah pelayanannya terus berlangsung dan tetap melayani Tuhan seumur hidup. Terima kasih juga untuk Oma Opa. Jangan berlalu dulu, kita foto dulu ya. Pak Roni boleh difotoin nggak? Boleh. Gitu ya. Di halaman pertama ya. Siap semuanya karena nggak tahu nih ya. Aku kebagian halaman berapa. Jadi kudu nyengir terus ya. Satu lagi. Senyum terus. Ya, 2 halaman udah sih. Oke. Baik, Oma Opa. Pengumumannya sih sebenarnya cuma sedikit. Jangan lupa tanggal 29 Oktober itu kita akan ada virtual tour ke Rengas Dengklok ke pabrik Semprong. Jadi jangan melewatkan ya, harus hadir. Jadi kita ada virtual tour, nggak jauh-jauh, kita ke Rengas Dengklok ya, ke pabrik kue Semprong. Nanti proses-proses bagaimana terjadinya kue Semprong kita akan lihat. Kemudian hari ini ada acara, kan kemarin disuruh ngumpulin foto-foto jadul ya. Nah hari ini pengurus mau kasih tebak-tebakan nih untuk Oma Opa. Tapi yang fotonya nongol, yang punya foto jangan bersuara ya, atau pengurus juga nggak boleh. Karena kalau pengurus sudah dapat bocorannya nih. Aduh, saya share dulu ya. Saya share ini. Ya, tebak gambar. Nah, Oma Opa, boleh ditebak nih ya, kira-kira siapa ini? Nah, yang punya foto tebak dong ya, nggak boleh. Bulani Arifin. Tahu dari mana, Bu Grace? Itu fotonya bayi, kan tadi bilang Bulani Arifin punya foto bayi. Nah, coba kita lihat dulu. Kita lihat foto bayi. selanjutnya. Kita lihat foto selanjutnya. Kira-kira siapakah ini? Ada yang bisa tebak? Saya lanjutkan lagi. Manis ya waktu kecilnya ya. Sampai sekarang juga sih. Benar tebakannya Bu Grace nih, Bulani Arifin. Lanjut ya. Lani Syarif. Bukan Lani Arifin. Salah. Sorry. Salah ya. Lani Syarif. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini nih. Ayo, yang punya foto nggak boleh komentar. Ayo, foto siapa ini? Cantik banget pada zamannya. Ayo tebak.
Ayo tebak Oma Opa. Saya kasih clue-nya lagi. Waduh, gadis berpayung. Tante Endang. Hah? Tante Endang. Pengurus nggak boleh jawab, pengurus. Pengurus nggak boleh jawab. Nggak boleh Kan belum dong, tahu. bocoran. Ya benar kata Bu Pin, Oma Endang nih, waduh cantik banget ya. Sekarang lagi ya, coba Oma Opa tolong. Nah ini siapa ini? Ayo cantik banget. Sampai sekarang juga masih cantik. Hebat ya, rambutnya tebel ke kanan, kepalanya miring ke kiri. Pak Roni bisa aja. Nih coba lagi nih, kira-kira siapakah dia? Ayo siapa? Ibu Ivon. Bukan. Siapa lagi? Nih saya kasih Oma Eti ternyata. Mana Oma Eti? Oma Eti boleh dada-dada. Oma Eti. Ini, waduh, ini cakep banget nih. Zaman dulu fotonya. Sutradara kita. Tuh saya kasih clue-nya, sutradara kita nih. Dinda. Kira-kira siapa kan dia? Bu Sekali Enda. lagi fotonya. Tuh. Bu Enda. Bukan. Chen Ayo. Pepe. Siapa? Chen Pepe. Kalau enggak Lili Ho. Tadi tebakannya. Ayo. Ayo, Sutradara kita di tiga kali. Hah? Bukan? Ya, Bukan. bisa tahu ya. Yang Cantik suka banget bikin ya. drama. Hah? Ayo. Oma Lani Arifin. Beda ya. Keren banget mukanya. Nih, sekali lagi nih kita lihat nih. Nah ini siapa ini? Yang punya jangan yang baru berulang tahun dia hari. Kapan ya ulang tahunnya ya? Oma Sumiati. Oma Ya, Sumiati. Sumiati betul. Sumiati. Nah, ini kalau yang bisa tebak hebat, dikasih semur jengkol sama yang punya foto. Ayo, yang bisa tebak. Jadinya kecil begitu malah nggak kelihatan. Ini satu lagi. Wow. Ibu Winanda. Hebat, Bu Grace. Sekali lagi. Nah, ini dia. Nggak ada yang tahu tuh. Tahun 1933. Hebatnya masih koleksi fotonya loh. Yang punya nggak boleh buka suara tuh. Hebat nih. Ayo, bisa tebak nggak? Kira-kira siapa? Oma Ivon. Masih foto balik. Yang dimasukin. Siapa tadi yang kayaknya udah ada yang tahu nih siapa nih? Bu Enda. Bukan. Ibu Lani Arifin. Dah. Bukan, tadi Lani Arifin. Apa ya? Siapa ini? Bener nggak? Ini lebih jelas nih. Siapa kira-kira? Ipon. Ya, Oma Ivon Lawson. Oh, hebat ya, masih punya koleksi, masih bayi, luar biasa. Luar biasa. Ah, ini siapa ini? Yang punya nggak boleh ngomong, nanti dikasih masker batik, benar nggak yang punya? Cakep tuh, gayanya luar biasa tuh. Bu Grace. Bu Grace. Benar, Ibu Sampai Grace. tua masih bergaya juga ya. Iya. Ini lagi. Nah, ini dia. Orang katoan kayaknya ya. Nah, ini waktu zaman mudanya. Gua kan nggak aktif nih. Ibu Eli. Oh, Katrin.
Nah ini nggak berubah sih, cuman beda rambut aja. Kira-kira siapakah dia? Siapa tuh gampang tuh? Gampang ya. Bu Orangnya Lidi masih Narto. Ini Dia gampang nih. Ini gampang nih. Oh, jauh. gampang banget. Cuman beda rambut aja. Sama Oh, udah keriput kelihatan dikit, sama udah wajahnya. keriput Masih- dikit. Udah tua masih aktif. Ah, Bu Titin. Bu Titin. Orangnya aktif di paduan suara, di angklung. Iya. Tante Enda. 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 Oh, Bu Enda. Oh. Bu Enda. Nah, sekarang ini ngodok Ini siapa ayo? Nah, lagi ngobok-ngobok apa iki? lagi Ah. nyuci. Ini lucu ya. Tuh. Iya. Ayo. Ayo. Ayo ini orang Jogja, orang Jogja. Barusan aja dia bawain liturgi. Iya, betul. Linda. Nah, kalau yang ini, Oh, Ibu Melani Lubis. tuh, kayak ini ya, kayak Roma dan siapa tuh? Juliet. Yuriati. Iya. Roma dan Ani, gitu ya, Roma Irama dan. Melani Lubis. Nah ini lewat ya kalau yang ini. Nah, ini yang itu tuh. Yang senyumnya manis terus. Ini siapa yo? Iya, yang senyumnya manis terus tuh. Kebanyakan Itu loh. gula. Siapa? Yang pakai kacamata tuh. Iya ya. Yang suka nyuntik. Yang suka nyuntik. Iya. Iya. Yang suka nyuntik tuh. Ini kalau nggak bisa tebak kebangetan ya, Oma Opa harus. Kalau nggak nanti bahaya nih. Nah ini dia. Siapakah dia? Paroni, rambutnya nggak. Gampang bisa ditebak ya. Rambutnya tuh Paroni tuh. Waduh. Remajanya beda sekali. Beda ya. Mudah-mudahan udah ya. Nggak, soalnya tadi ada fotonya diam-diam sama Bu Tea. Jangan bilang Paroni. Iya, pantesan. Oh, jago main gitar kan? Rambutnya memang dari dulu udah begitu ya. Rambutnya dari dulu memang udah begitu ya. Oke, udah habis Oma Opa. Hebat. Dengan foto ada sedikit gift dari pengurus. Jadi nantikan saja kiriman. Makasih atas foto-fotonya. 2 minggu ke depan ditunggu kehadirannya, kita akan virtual. Jadi Ya. senang rame-rame ya. Baik Om Opa, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Stay healthy ya, Tuhan berkati semua. Berkati. Selamat siang. Selamat siang.